Cara gabungin dua klausa ini menjadi satu kalimat dengan relative clause. Gimana caranya? Nah, di sini ada dua klausa ya guys, dengan kata benda yang sama. Nah, syaratnya dia bisa digabungin adalah kata bendanya ada yang sama. Begitu. Jadi yang hitam ini, the last record became a gold record, itu adalah klausa pertama. Kemudian yang warna biru ini adalah klausa yang kedua, the last record was produced by this company. Di sini kata benda yang sama adalah the last record. Dan kita gantikan the last record di klausa yang kedua ini dengan which. Gitu ya guys. Kita gantikan dengan which. Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. The last record which was produced by this company became a gold record. Nah, kalian bisa lihat sini, ternyata the last record dan became a gold record diselipi sebuah klausa, di mana ini namanya anak kalimat ya guys, which was produced by this company. Oke. Jadi ini namanya adalah relative pronoun which, dia harus pakai which bukan pakai who atau whom, karena di sebelah kirinya ini the last record ini dia adalah benda, maka pronoun yang tepat adalah which. Jadi kalimatnya seperti ini ya guys. Soal nomor 2, kita punya dua klausa. Yang pertama berwarna hitam, checking accounts are very common now. Sedangkan kalimat kedua atau klausa kedua yang warna biru ini ya, the checking accounts require a minimum balance. Gimana cara kita menggabungkannya? Seperti tadi, kita harus pastikan kata benda yang sama ini, ya, ada checking accounts, the checking accounts. Nah, kata benda checking accounts yang kedua kita gantikan dengan pengganti atau dengan relative pronoun yang sesuai, yaitu which, karena dia menggantikan benda ya. Sehingga kalau digabungin kalimatnya menjadi seperti ini. Checking accounts which require a minimum balance are very common now. Nah, kita bisa lihat di sini dari which sampai a minimum balance sebenarnya asalnya dari kalimat yang biru ini. Apa bedanya? Ya, bedanya yaitu penggunaan which untuk menggantikan the checking accounts. Soal ketiga seperti ini ya. The professor is not here today. Itu adalah klausa pertama. Untuk klausa kedua adalah yang berwarna biru ini. You spoke to the professor yesterday. Bagaimana cara menggabungkan dua klausa ini menjadi satu kalimat yang bagus? Caranya adalah cari kata benda yang sama. Apa tuh? Di sini ada the professor, yang di kedua juga ada the professor. Dan yang di kedua ini kita hilangkan, kita ganti dengan pronoun yang tepat. Karena profesor itu adalah orang ya teman-teman, maka kita gantikan dengan pengganti orang, yaitu whom. Kenapa whom? Karena di sini di anak kalimat dia posisinya sebagai objek dari kata kerja spoke itu ya. Jadi kita gantikan the professor ini dengan whom. Maka kalimatnya menjadi the professor to whom you spoke yesterday is not here today. Nah, kalian pasti merasa aneh dengan keberadaan to whom ini, gitu ya. Dari manakah dia berasal to whom? Kenapa jadi ada to-nya? Karena di dalam kalimat yang asli, ya, klausa yang asli, dia to-nya berada di sebelah kanannya spoke. Jadi spoke to ini adalah frase. Sehingga kalau kita gantikan the professornya dengan whom, nah kita bisa menarik preposisi ini ke depan menjadi to whom. The professor to whom you spoke yesterday is not here today. Nah, sebenarnya bisa juga kalau kita tidak menariknya ya. Jadi di sini misal kita letakkan dia di belakang ya. The professor whom you spoke to, tapi to-nya harus tetap ada di belakang seperti ini ya guys ya. The professor whom you spoke to yesterday is not here today. Nah, itu juga benar. Dan biasanya sih kalau di soal TOEFL ya, semacam TOEFL, dia lebih suka membingungkan kalian dengan menaruh to itu di depan. Seperti ini.
To whom you spoke yesterday. Jangan ada lagi to di belakang kalau udah ditaruh depan. Jadi kalimatnya seperti ini. The professor to whom you spoke yesterday is not here today. Oke, jangan lupa like video ini, follow akun saya untuk video lainnya. Bye-bye.